DPO kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat, Peggy Setiawan alias Perong, telah ditangkap polisi. Saat ini polisi masih memburu 2 DPO lagi yang bernama Andi dan Dani. Dilansir Detik Jabar, Peggy ditangkap di Bandung. Peggy sendiri diketahui menjadi buron kasus ini yang ciri-cirinya sudah disebar Polda Jabar. Lantas, siapakah sebenarnya Peggy atau Perong tersebut? Bagaimana perjalanan penangkapan Peggy selama 8 tahun berjalan? Mengapa ia baru tertangkap sekarang? This is the true story of it. Tim penyidik dari Polda, Ditkrim Polda Jawa Barat bekerja sama dengan Kepolisian Resor Polres Cirebon Kota itu bersama-sama kita melaksanakan salah satu prosedur di dalam proses penyidikan, yaitu prosedur penggeledahan. Penggeledahan dilakukan di kediaman yang ada di belakang. Itu yang kita cari adalah bukti-bukti. Bukti konfirmasi adalah di sini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara P. Dah, itu aja. Ada berapa orang? Kepala Desa Kepongpongan, Talun, Kabupaten Cirebon, Wawan Setiawan mengungkapkan Peggy Setiawan alias Perong tidak dikenal oleh warga. Menurut Wawan, pelaku kasus dugaan pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap Vina dan Eki itu tidak pernah hidup di Desa Kepongpongan. Peggy Setiawan itu memang tercatat di sini dengan identitas nama orang tua laki-laki bernama Pak Rudi, perempuannya Kartini. Nah, sementara Peggy tersebut tidak dikenal oleh masyarakat karena yang bersangkutan itu tidak pernah hidup di Desa Kepongpongan. Jadi di luar, khususnya di kota. Ya sudah lama, makanya kami juga agak bingung nyari nama Peggy Setiawan itu, istilahnya banyak nama Peggy di Kepongpongan. Ada kurang lebih sementara ada 5. Nah itu, sedangkan Peggy yang kemarin dibawa oleh pihak kepolisian itu kehidupannya di kota. Bandung itu ya? Bandung itu bekerja dengan orang tuanya, buruh bangunan. Iya. Di kota ini di mana, Pak? Ya di kotanya itu biasanya di Pelandakan, di Majasem gitu ya. Jadi tidak bergaul dengan pemuda Kepongpongan. Pak, Majasem ini maksudnya dekat sekitar SMP 11, Pak? Atau bagaimana? Ya kalau mainnya di sekitar SMP 11 atau di Pelandakan karena orang tuanya juga tempat tinggalnya di situ. Jadi jarang main ke bloknya dia ya? Wah nggak pernah, jarang sama sekali. Jarang yang kenal juga, Pak? Jarang yang kenal juga. Nah itu ya, sejauh ini juga banyak pemuda-pemuda yang diviralkan melalui TikTok, medsos, ya berkoordinasi dengan kubunya. Ya, tapi yang Peggy Setiawan ini tidak pernah koordinasi dan tidak pernah merasa apa gitu tuh. Jadi yang lainnya ribut sampai kami sempat mau nyewa pengacara karena apa diguncingkan semacam itu. Tapi semua itu ya saya serahkan kepada pihak kepolisian karena Temennya si Peggy ini, ya saya tidak kenal karena yang para terpidana itu? iya saya tidak kenal sama sekali karena memang wilayah saudara Peggy itu perbatasan dengan kota. Wawan menyebut Peggy sudah lama tidak hidup di Desa Kepongpongan. Ia pun mengaku bingung ketika polisi memburu Peggy lantaran terdapat 5 orang warganya yang bernama Peggy. Terlebih, tidak ada foto saat polisi mengumumkan Peggy berstatus buron. Sementara tersangka dengan peran diduga menjadi otak dalam kasus tersebut. Ia disebut sempat mengubah nama saat bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Dirkrim rekan-rekan penyidik, dan tentunya rekan-rekan pers yang hadir pada siang hari ini. Kami dari Polda Jabar akan menyampaikan
update perkembangan penanganan kasus Vina Eki yang telah diputus oleh pengadilan terhadap 8 tersangka lainnya. Dan saat ini kita sama-sama menyaksikan bahwa di sebelah saya telah berhasil diungkap 1 tersangka lainnya. Untuk itu saya akan sampaikan rilis pada hari ini, yaitu pengungkapan kasus dugaan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUH Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Dasarnya yaitu yang pertama, putusan Hadi Saputra dan kawan-kawan nomor 4 garis miring PIT titik D garis miring 2017 PN Cirebon tanggal 19 Mei 2017. 2. Putusan Rivaldi Aditya Wardana dan kawan-kawan nomor 3 garis miring PIT garis miring titik D garis miring 2017 garis miring PN Cirebon tanggal 19 Mei 2017. Ketiga, putusan Sakatata nomor 16 garis miring PIT titik sus garis datar anak garis miring 2016 garis miring PN Cirebon tanggal 7 Oktober 2016. Yang keempat, adanya laporan polisi nomor LP 953 garis miring B garis miring Romawi 8 garis miring 2016 Jabar garis miring Cirebon Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana. TKP-nya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 di lokasi lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situ Gangga, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Sebagai pelapor adalah Rudiana. Tersangkanya saat ini PS alias Perong alias Robi Irawan. Korban 1. Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia. 2. Vina meninggal dunia. Peran tersangka PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan putusan pengadilan nomor 4 PIT.B garis miring 2017 garis miring PN Cirebon tanggal 19 Mei 2017 atas nama terdakwa Hadi Saputra dan kawan-kawan, yaitu melempari korban Rizky dan Vina dengan menggunakan batu yang mengenai spakbor, lalu mengejarnya sampai di flyover. Kemudian memukul korban Rizky dan Vina dengan tangan kosong ke arah tubuh, lalu membonceng korban Rizky menuju lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil seberang SMP Negeri 11 Cirebon.
bersama dengan Rivaldi. Selanjutnya, memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke korban Rizky dan memukul korban Vina dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah di TKP. Lalu mengangkat korban Vina ke dekat korban Rizky. Yang selanjutnya membawa korban Vina ke flyover dan meninggalkannya. Peran Peggy, ulangi, peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan keterangan dari saksi pada tanggal 20 Mei 2024, kemudian 22 Mei 2024 dan 25 Mei 2024, yaitu menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange. Selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu. Kemudian membonceng korban Rizky dan korban Vina menuju TKP bersama dengan saksi. Memukul korban Rizky menggunakan balok kayu, lalu memperkosa korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu. Kemudian membawa korban Rizky dan korban Vina menuju flyover. Peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan keterangan saksi pada tanggal 22 Mei 2024 dan 24 Mei 2024. Saksi bekerja di sekitar TKP selama 5 tahun. Dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon, namun tidak tahu namanya. Pada saat kejadian, saksi mengenali 5 orang wajah yang menjadi pelaku, termasuk salah satunya PS alias Perong alias Robi Irawan. Saksi mengenali 5 motor yang menjadi barang bukti dan mengenali 1 motor smash warna pink yang dikendarai oleh tersangka PS. Ditunjukkan Facebook atas nama akun Peggy Setiawan yang di dalamnya terdapat gambar motor smash warna pink, dan saksi membenarkan pada malam kejadian tersebut motor smash warna pink berada di tempat kejadian. Pak Duhan dari TV One, sebetulnya dapat dijelaskan apa kendala dari pihak kepolisian untuk menemukan Peggy Setiawan, mengingat kasusnya 8 tahun yang lalu dan baru dapat ditemukan saat ini, dan lalu seperti apa update untuk pengejaran kedua DPO lainnya, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari TV One. Terkait mungkin pertanyaan pertama nih, pertanyaan paling banyak kami terima. Kenapa kok lama? Yang pertama, bahwa pasca kejadian PS ini kemudian meninggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Katapang sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Kabid Humas. Di sana dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Namun PS tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan, demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Yang kedua, kenapa kita sulit untuk menemukan ini, bahwa tidak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa PS itu ini orangnya. Sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3.
Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak. Akan kita harapkan hadir di persidangan di bawah nanti perlindungan LPSK. Ya, itu kira-kira. Cukup ya? Cukup ya? Cukup ya rekan-rekan? Oke? Ya. Nanti, Apa lagi, ada lagi? Nanti hak tersangka nanti di sidang pengadilan ya. Tentu harus didampingi oleh tersangka ya. Tentu harus didampingi oleh Sudah. Cukup. Sudah ya. Tunggu. Agar tertib rekan-rekan. Ya, tunggu. Sabar. Sabar ya. Kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina, Jogi Nainggolan mengungkap fakta lain. Menurut Jogi, Pegi yang dibekuk polisi di Bandung diduga kuat adalah bukan Pegi yang masuk dalam DPO kepolisian. Hal itu kata Jogi berdasarkan informasi yang didapat dari sesama advokat KAI di Cirebon dalam grup WhatsApp-nya. Menurut Jogi, Pegi yang dibekuk polisi adalah anak asisten rumah tangga, Art, yang bekerja pada seorang advokat di Cirebon, yakni Yanti Sugianti. Sosok yang asli, mereka yang ragu lantas memborbardir akun Instagram terverifikasi Hotman Paris. Merespons keraguan publik, pengacara kenamaan tersebut menyampaikan pesan terbuka kepada Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus. Banyak netizen senang setelah salah satu dari DPO kasus pembunuhan Vina telah tertangkap, yaitu Pegi atau Peron. Namun belakangan ini ada ribuan netizen yang komen di Instagramnya Hotman Paris yang menanyakan apakah itu asli Pegi atau Peron atau apa. Banyak yang mempertanyakan seolah-olah bukan itu pelakunya, tapi seolah-olah dibuat. Saya percaya bahwa itu adalah Pegi dan Peron, dan saya yakin cara kerja dari Polda Jawa Barat, saya percaya cara kerja Polda Jawa Barat. Namun ada baiknya apabila Kapolda Jawa Barat memerintahkan agar dilakukan konferensi pers secara terbuka dengan menampilkan secara fisik orang DPO yang tertangkap tersebut agar masyarakat bisa menilai apakah itu asli Pegi atau Peron. Nah, bagaimana menurut kalian? Jika ada info tambahan tuliskan komentar kalian di bawah. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya. Tentu harus didampingi oleh tersangka ya. Sudah. Cukup. Sudah ya. Tunggu. Agar tertib rekan-rekan. Ya.